Luar biasa. Semangat. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Luar biasa. Kalian bosan ya teman-teman? Yuk kita sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk kita siapkan hati kita, kita siapkan tubuh jiwa roh kita. Kita pujikan selamat pagi Bapak. Yuk teman-teman, yang masih tiduran, kita bangun yuk teman-teman. Kita ibadah, kita siapkan hati kita, kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, teman-teman kita pujikan dari awal teman-teman. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah memimpin setiap kami Bapak. Meskipun kami masih ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan Kau selalu hadir di tempat kami, di rumah kami, di hati kami Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Masih semangat? Masuk. Siapa yang di sini cinta sama Tuhan? Saya. Siapa yang di sini cinta iblis? Tidak ada yang jawab. Teman-teman, yuk kita pujikan. Happy ya ya ya. Kalian yang di rumah itu tempat gerakan ya teman-teman, olahraga ya teman-teman. Ya ya ya.
gimana ya? Doa gaya hidup. Mas Uno. Doa gaya hidupku. Gimana? Doa gaya hidupku. Kalau Mas Nathan gayanya gimana? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Suruh praktekin ya teman-teman ya Mas Nathan ya. Kemarin gerakannya gimana Mas Nathan? Ya di sini. Di sini kan ada Mas Nathan ya. Kemarin gerakannya gimana Mas Nathan? Kemarin gini. Doa gaya hidupku. Nah di sini kan kemarin Mbak Widi minta kalian, Mbak Widi bikin challenge buat kalian. Kalian harus bikin yel-yel ini dengan gerakan yang bervariasi, dengan unik. Nah, kita semua masih nunggu teman-teman yang belum ngirim videonya. Bisa langsung dikirim ke WA-nya Bunda Ita, bisa langsung di tag ke Instagramnya KAA, bisa juga di Instagramnya Mbak Widi. Nah, buat penilaiannya nanti Mbak Widi sama guru sekolah minggu yang lain ya teman-teman. Mbak Widi ambil 2 pemenangnya teman-teman. Yuk, siapa yang mau hadiahnya? Kita ikut challenge-nya ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita siapkan hati kita, kita buka telinga kita, buka hati kita buat dengerin firman Tuhan. Yuk kita pujikan lalu berdoa Tuhan ya teman-teman. Kita belajar lagu ini teman-teman. Lagu ini simpel teman-teman. luar biasa, dahsyat, dan ajaib. Nah teman-teman, pagi ini Mbak Ira akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Isa dikorbankan sebagai korban persembahan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk
Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Nah teman-teman, pasti di sini tahu Ishak ya? Tahu? Tahu dong pasti. Dan Abraham. Nah teman-teman, pagi hari ini kita akan bercerita mengenai Bapak Abraham dan anaknya Ishak. Nah teman-teman, Mbak Ira mau tanya nih, di sini siapa yang pernah naik gunung? Nah pasti di sini teman-teman semuanya pernah ya naik gunung. Waktu di desa mungkin naik gunung bersama ayahnya, bunda. Nah teman-teman, sama kayak Mbak Ira teman-teman. Mbak Ira pernah naik gunung waktu itu ketika di desa sama bapak, disuruh sama mbak Kakku buat nyari kayu bakar. Nah teman-teman, waktu Mbak Ira naik ke atas gunung, kan di sana Mbak Ira tuh kan deket gunung ya. Terus Mbak Ira naik nyari kayu bakar teman-teman. Biasanya kalau naik gunung naik apa? Jalan atau naik kuda? Nah kalau Mbak Ira itu jalan teman-teman. Nah kan Mbak Ira ini sama ayahnya Mbak Ira naik ke gunung. Terus tuh udah sampai di mau ke atas gunung kan istirahatnya teman-teman capek. Terus ayahnya Mbak Ira tuh ngeliat Mbak Ira, wah kasihan ya anakku ya, kecapean ya, seperti itu. Nah teman-teman, sama seperti Ishak ini teman-teman, ketika Ishak naik gunung bersama Bapak Abraham. Nah sebelum kita lanjut, Mbak Ira ceritain dulu ya dari awal. Nah teman-teman, pada suatu hari di pagi hari yang cerah, Abraham ini sedih banget. Bapak Abraham ini sedih banget karena tadi malam Bapak Abraham ini dapat sesuatu dari Tuhan. Jadi itu Tuhan Allah berfirman sama Bapak Abraham ini, Abraham, besok pagi ajak anakmu ke gunung Moria. Nah teman-teman, Bapak Abraham ini suruh ngajak Ishak ke gunung Moria. Nah teman-teman, kira-kira kenapa sih Bapak Abraham sedih? Kok Ishak diajak ke gunung kok malah sedih? Nah teman-teman, karena apa? Tuhan berfirman, Bapak Abraham ini suruh membawa Ishak sebagai apa? Korban bakaran, korban persembahan Tuhan. Teman-teman, biasanya kan kalau persembahan itu berupa domba ya. Nah kalau ini bukan teman-teman, kalau ini Ishak sebagai korban persembahan, korban bakaran teman-teman. Pastinya ketika Bapak Abraham mengetahui Tuhan berfirman seperti itu, langsung Bapak Abraham sedih. Karena apa? Iya, Bapak Abraham ini mendapatkan Ishak itu umurnya sudah tua, ratusan tahun teman-teman, menunggu sangat lama. Tiba-tiba Tuhan berfirman untuk Abraham mengorbankan Ishak. Nah teman-teman, di suatu pagi yang cerah, Bapak Abraham ini bersiap-siap teman-teman untuk pergi ke Gunung Moria. Nah teman-teman, akhirnya Ishak tanya nih, Pak, Bapak mau kemana? Gitu. Ayo Ishak, kita berkemas-kemas ya, kita akan naik gunung Pak hari ini. Nah Ishak seneng banget, kan pasti anak-anak kecil seneng ya kalau diajak naik gunung. Nah Ishak seneng banget teman-teman. Dan akhirnya Bapak Abraham ini menyiapkan apa aja yang disiapkan untuk korban bakaran. Ada kayu bakar, terus ada pastinya api ya teman-teman, korek. Nah teman-teman menyiapkan bahan-bahan yang dibawa untuk ke Gunung Moria. Nah teman-teman, akhirnya barang bawaannya sudah siap nih, sudah dikemas semuanya beserta Ishak. Ishak juga ikut. Nah teman-teman, karena Bapak Abraham ini sudah tua, Bapak Abraham ini kan mau naik ke Gunung Moria bersama Ishak dan bersama hambanya, 2 orang hambanya yang sudah menunggu di depan rumah. Nah akhirnya
semua barang bawaan sudah siap. Terus Bapak Ishak ini enggak jalan teman-teman, naik kedelai. Nah, naik keledai kok kedelai naik keledai. Terus Ishak dan dua hambanya ini jalan kaki teman-teman. Nah, ketika di jalan Bapak Abraham ini juga sedih ya teman-teman, pasti karena kan Tuhan sudah janji, ini kan Ishak kan anak perjanjian. Kenapa Ishak dikorbankan sebagai korban persembahan sama Tuhan? Abraham sedih, Abraham takut. Akhirnya Abraham tetap taat teman-teman, tetap membawa siapa tadi? Ishak ke Gunung Moriah sebagai korban persembahan. Jalan sampai di tengah-tengah gunung perjalanan, Ishak bilang gini, Bapak, nah kenapa korban persembahannya enggak ada? Terus siapa yang mau dikorbankan sebagai korban persembahan? Seperti itu. Nah, Bapak Abraham ini sedih banget ya teman-teman, karena apa? Enggak tega, takut anaknya yang ditunggu selama bertahun-tahun malah dijadikan sebagai korban persembahan sama Tuhan. Nah teman-teman, akhirnya Bapak Abraham ini tetap taat sama Tuhan. Pak Abraham ini tetap mau Ishak sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Akhirnya ketika naik di gunung, hambanya ini nunggu di bawah teman-teman. Dua hambanya tadi nunggu di bawah. Terus Bapak Abraham sama Ishak naik ke atas gunung. Dan Bapak Abraham ini bilang sama Ishak, tadi kan Ishak tanya, ayah kok nggak ada korban bakarannya, terus siapa yang mau dikorbankan? Pak Abraham ini sambil meluk Ishak, sambil nangis, Ishak gitu, nangis ya teman-teman, karena anaknya harus dipersembahkan ya teman-teman. Sambil meluk Ishak, maaf ayah nak, Tuhan itu berfirman supaya Bapak mengorbankan kamu sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Nah, Ishak sedih juga teman-teman. Bapak Abraham juga sedih. Tapi Bapak Abraham ini tetap taat kepada Tuhan karena Allah sudah berfirman kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Akhirnya sampai di atas gunung. Di atas gunung teman-teman, Bapak Abraham siap menyiapkan ranting yang sudah dibawa, terus menyiapkan ditata ya teman-teman, ditata rapi sampai siap untuk dikorbankan. Rapi teman-teman, akhirnya semuanya sudah siap, ranting sudah ditata, akhirnya Ishak teman-teman mau dikorbankan. Nah, ini adalah waktu yang benar-benar bikin Abraham itu takut, khawatir, ya Tuhan, kenapa anakku satu-satunya Engkau menyuruhku untuk sebagai korban persembahan. Nah, teman-teman, tiba-tiba ada sesuatu dari atas langit teman-teman, bercahaya dan berfirman. Allah berfirman seperti ini. Bapa di surga ini berfirman seperti ini, Abraham, lihatlah semak berduri di sebelah sana itu. Di situ ada domba sebagai pengganti Ishak, Jadi kan tadi kan Ishak mau dikorbankan. Nah, tiba-tiba sesuatu datang. Allah berfirman kalau di sana itu di semak berduri ada domba sebagai penggantinya Ishak. Jadi teman-teman, Allah berfirman bahwa Ishak itu ada korban penggantinya teman-teman, domba. Nah, karena apa? Abraham ini taat sama Tuhan teman-teman. Dari awal Abraham ini memang sedih, takut, pasti nangis ya karena anaknya sebagai korban persembahan. Tapi Abraham ini tetap taat sama Tuhan. Akhirnya ketika Ishak mau dipersembahkan, mau dibakar ini, ada sesuatu yang datang dari langit. Tuhan bilang, Allah berfirman kalau ada domba di semak-semak itu suruh ambil teman-teman. Akhirnya
Ishak diambil gak jadi teman-teman. Puji Tuhan ya, akhirnya Abraham ini berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ternyata Engkau menggantikan Ishak dengan seekor domba untuk saya persembahkan kepadamu. Nah, akhirnya Ishak diambil teman-teman. Akhirnya Abraham meluk Ishak karena apa? Anak satu-satunya, anak kesayangannya Abraham yang sudah ditunggu bertahun-tahun tidak jadi dikorbankan sebagai korban bakaran teman-teman. Akhirnya Abraham ini berterima kasih sama Tuhan karena Ishak tidak jadi dipersembahkan. Teman-teman, kenapa sih Tuhan memberikan tiba-tiba tadi domba untuk mengganti Ishak? Karena apa? Abraham taat teman-teman. Abraham itu takut akan Tuhan. Walaupun Tuhan menyuruh Bapak Abraham ini untuk mengorbankan anaknya yang disayanginya, anaknya yang ditunggu selama bertahun-tahun, Bapak Abraham ini tetap melakukannya untuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu mendengarkan doanya Abraham teman-teman, sebagai Ishak gak jadi dikorbankan. Akhirnya yang dikorbankan siapa? Seekor domba. Nah teman-teman, sampai di sini ini adalah sedikit cerita mengenai Abraham dan Ishak. Di sini kita harus belajar ya teman-teman, jadi seperti Bapak Abraham yang taat sama Tuhan, yang takut akan Tuhan. Mungkin kalau Abraham nggak taat sama Tuhan, nggak menyerahkan anaknya Ishak tadi, mungkin teman-teman Bapak Abraham juga merasa itu ya, karena kenapa nggak taat sama Tuhan. Dan puji Tuhannya, karena Bapak Abraham taat, Bapak Abraham diberikan pengganti tadi seekor domba, dan anaknya kesayangannya tadi nggak jadi dikorbankan teman-teman. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama taat akan Tuhan, selalu taat. Bentuk taat kepada Tuhan itu dari mana? Kita rajin sekolah minggu. Nah, karena ini ibadahnya sekarang online, dan kita mengikuti di via online teman-teman. Terus jangan lupa, walaupun kita gak ibadah sekolah minggu secara langsung bertemu di gereja, jangan lupa membaca Alkitab, berdoa teman-teman, selalu berdoa ya, supaya kita cepat melakukan ibadah bersama di gereja teman-teman. Nah, sampai di sini cerita Dewa Era. Ternyata teman-teman terberkati ya. Terima kasih. Dadah. Shalom. Gimana teman-teman, firman pada hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk selalu berdoa, selalu ingat sama Tuhan ya teman-teman. Jangan lupa yel-yelnya ya. Doa gaya hidupku. Doa apa mas? Gaya hidupku. Mantap. Nah, sebelum di stop nih Instagram apa YouTube-nya, jangan lupa like, komen, subscribe. Nah, jangan lupa itu kirim challenge-nya, dikirim ke WA-nya Bunda Ita juga bisa. Di sini ya nanti ya WA-nya Bunda Ita bisa, di Instagram KAA